Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 8 kelas 6 subtema 1 pembelajaran 6 di halaman 50, 52, 53 dan juga 54. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 50. Nah, di halaman 50 ini kita diminta untuk menuliskan keadaan alam di Indonesia. Nah, yang di sini di nama ini kamu tulis nama kamu sendiri, nama lengkapmu. Kemudian di sini nanti kita akan menulis kondisi umum alam Indonesia. Kemudian kita juga akan mengisi ciri-ciri khusus kondisi alam di Indonesia. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 50 ini. Misalkan nama kalian adalah Udin, misal nih. Berikutnya kita akan jawab tentang kondisi umum alam Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki ribuan pulau. Kedua, Indonesia memiliki iklim tropis basah. Yang ketiga, suhu udara di dataran rendah Indonesia. Berikutnya, ciri-ciri khusus alam Indonesia. Ciri yang pertama, Indonesia memiliki 5 pulau besar. Yang kedua, Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. Yang ketiga, Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Berikutnya, ciri kedua. Yang pertama, dari bulan November hingga Mei, Indonesia mengalami musim hujan. Yang kedua, bulan Juni hingga Oktober, Indonesia mengalami musim kemarau. Jadi, Indonesia itu hanya ada dua musim, yaitu musim hujan yang terjadi pada bulan November sampai Mei, kemudian musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Kemudian ciri ketiga, yang pertama rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau. Yang kedua, terdapat salju abadi di puncak pegunungan di Papua. Yang ketiga, curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm per tahun. Itu untuk kunci jawaban halaman 50. Sekarang kita jawab berikutnya di halaman 52. Di halaman 52 ini ada 3 kolom yang perlu kita jawab. Untuk yang pertama, analisislah informasi yang disajikan di artikel di atas. Identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Baik, setelah kita mengidentifikasi isi dari informasi di artikel itu, jawabannya adalah kewajiban yang tidak ditunaikan warga masyarakat adalah menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Akibat kelalaian tersebut, banyak sampah di sepanjang sungai yang menyebabkan air meluap dan terjadilah banjir. Nah, akibat dari mereka, masyarakat itu tidak membuang sampah pada tempatnya dan tidak menjaga kebersihan lingkungannya. Sampah-sampah itu menumpuk terbawa ke sungai, kemudian membuat sungai menjadi tersumbat, sehingga terjadinya air meluap dan terjadilah banjir. Sebenarnya yang salah itu bukan air yang mengalir, air hanya akan mengalir ke dataran yang lebih rendah dan akan mengikuti bumi. Berikutnya, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bekerjalah dalam kelompok, diskusikan kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal kamu. Tulis hasil diskusi kalian dalam format yang disediakan. Nah, kalian diminta untuk mendiskusikan kewajiban kamu sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Misalkan kita jawab, kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal antara lain.
1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengurangi sampah dengan daur ulang. Nah, itu merupakan cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal kamu. Berikutnya masih di halaman 52. Bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswa lainnya sebagai perwujudan kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Kewajiban petugas piket. Kita jawab, kewajiban petugas piket yang pertama menyapu ruangan dan halaman kelas, yang kedua menata kembali buku-buku pelajaran, yang ketiga membersihkan papan tulis, yang keempat mengatur kembali posisi meja dan kursi, yang kelima mengisi papan absensi, dan yang keenam adalah membuka dan menutup jendela kelas. Sekarang kita lanjut jawab di halaman 53. Tuliskan kembali kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Masukkan ke dalam tabel berikut, tempelkan tabel tersebut di tempat yang mudah kamu baca dan jadikan sebagai pengingatmu. Baik, langsung saja kita jawab. Kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pertama, di lingkungan rumah. Kamu memiliki kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Kedua, membersihkan debu-debu yang menempel di barang-barang. Tiga, merapikan kamar setelah bangun tidur. Keempat, menyapu dan mengepel lantai. Kelima, membuka jendela kamar pada siang hari. Berikutnya, lingkungan sekolah. Melaksanakan tugas piket kelas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok dan perlengkapan kelas. Yang keempat, membuka jendela kelas pada siang hari. Yang kelima, cuci tangan setelah makan dan jajan di kantin. Berikutnya, di lingkungan masyarakat, kewajiban kamu adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan rumah, menutup tempat air yang terbuka, melakukan daur ulang sampah, ikut gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Selanjutnya di halaman 54 kita akan menjawab ayo renungkan dan kegiatan bersama orang tua. Kamu telah belajar banyak tentang kondisi alam negara-negara tetangga kita. Apa yang akan kamu lakukan sebagai perwujudan rasa syukur atas karunia kondisi alam Indonesia yang sangat subur dan indah? 5 wujud rasa syukur terhadap Tuhan berkaitan dengan potensi sumber daya alam air yang melimpah di Indonesia, yaitu pertama, tidak membuang sampah pada tempat atau secara sembarangan. Yang kedua, menjaga dan menjamin kelestarian tumbuh-tumbuhan hijau. Yang ketiga, memanfaatkan ketersediaan air secara maksimal seperti dengan membangun PLTA, membuat waduk dan sebagainya. Keempat, menjaga ketersediaan fauna dan flora. Yang kelima, tidak mencemari sumber daya alam air. Berikutnya pertanyaannya adalah apa kewajibanmu sebagai anak bangsa ini dalam menjaga melestarikan kekayaan alam Indonesia? Kewajiban menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut agar tidak punah dan tetap lestari. Kedua, memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Tiga, tidak boleh boros ketika memanfaatkan sumber daya alam. Keempat, melapor pada pihak yang berwajib jika ada oknum yang merusak ekosistem sumber daya alam. Itulah merupakan kunci jawaban pada pembelajaran 6 kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.